Pak, kenalan Pak. Nanti suatu saat kalau ketemu di mana kan, wah Pak Ari, kalau ada Siap, apa-apa. siap, Patri. Oke, saya Ari Indrawan, saya dari Bandung, istri saya dari Jawa, dari Oh gitu ya. Purwodadi, Purwodadi Jawa Tengah gitu Pak ya. Jawa Tengah. Iya. Ya, tapi saya nggak bisa bahasa Jawa, Pak ya. Terus kalau ngomong bahasa Jawa ngerti lah. Karena mertua saya pun tinggalnya nggak jauh dari rumah saya. Oh gitu. Kalau ngobrol pakai bahasa Jawa, Oh. nah, saya ngerti lah sedikit-sedikit bahasa Jawa. Oke, oke, oke. Ya. Oke, saya sudah gabung di consulting itu sejak 2008. 2008 berarti kurang lebih sudah 13 tahun ya. Ya. Sebagai praktisi juga saya sudah lebih dari 20 tahun insya Allah ya. Tahun. Iya, ya. Dan ini begitu saya diminta, ini sebenarnya favorit ya, Lean Six Sigma, QCC, improvement gitu kan. Iya, ya. Nah, ini saya sudah sebagai praktisi dulu sudah pernah mengaplikasikan gitu kan. Dan mengaplikasikan dan membuat semua karyawan itu menjadi lebih senang. Kan intinya itu karyawan jadi lebih produktif lagi nanti di kantornya, di perusahaannya gitu kan. Nggak berpikir, waduh besok hari Senin saya harus kerja lagi. Waduh hari Jumat masih lama ya, gajian masih lama ya. Itu yang sering kita hadapi. Iya, monoton. Waduh, wow, udah hari Jumat ya happy nih. Jumat kita happy seneng nih. Jumat, Sabtu, Minggu. Aduh, Minggu malam kita besok Senin lagi, kerja lagi. Ngadepin klaim customer lagi gitu kan. Tapi dengan metode yang akan kita pelajari ini, kita akan rubah itu. Dan insya Allah, saya berhasil merubah itu. Jadi orang malah, aduh, saya pengen cepat-cepat hari Senin nih. Jadi apa yang dibahas di kantor itu apa yang dibahas bukan masalah kerjaan lagi, gitu kan. Wah saya harus juara 1 nih, saya harus juara 2, gitu kan. Ada pengembangan dari sistem Lean, ya pengembangan dari sistem Lean itu gimana kita bisa mempertahankan Lean. Karena kalau kita membentuk Lean itu gampang. Kita bikin Lean, kita mulai Lean itu gampang buat Lean gitu. Tapi yang susah gimana kita bisa mempertahankan semangat itu di orang-orang. Itu yang kontinuitasnya ya. Ya, betul. Biasanya awal-awalnya semangat, ada Awal program. semangat ya, betul. Jadi begitu kita pembukaan Lean, oke, kita semangat semua. Sesi 1 kita berjalan 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu udah mulai turun. Tapi gimana kita bisa continue? Nanti saya ada videonya di besok. Saya gambarkan videonya gimana semangatnya orang-orang untuk belajar Lean. Kan? Jadi saya sampai dulu menerapkan staying Lean, namanya itu staying Lean untuk mempertahankan Lean. Saya buatkan lapangan bulu tangkis, saya buatkan lapangan tenis meja, saya buatkan lapangan futsal di sana gitu kan. Jadi apa yang orang lakukan hari Senin itu, wih, raket gue sekarang baru nih, sepatu gue baru nih, gitu bahasanya. Jadi orang ke kantor itu, ke perusahaan itu sudah tidak stres, gitu. Karena kalau kita datang ke perusahaan dan kondisi stres, udah bete duluan, apapun jadi berat nantinya. Gitu kan? Apalagi kalau ada audit, misalkan, ketika ada audit, ada penilaian, tiba-tiba absen nggak masuk sakit. Jadi menghindar, kita seringnya menghindar. Gitu. Itu yang sering terjadi. Tapi dengan ini kita coba bangkitkan semangat buat teman-teman nanti di perusahaan kita, di organisasi kita. Ya. Nah sambil jalan kita sambil bercerita Pak ya. Ya. Karena kalau lihat Pak Tri udah pengalaman lama gini, Pak Tri mau udah hafal di mic mah udah di luar kepala gitu kan. Sudah lupa Pak. Di mic Pak. 8 step QC7 tool mah udah lupa. Udah jagonya lah. Gitu. Oke, training kita mulai jam 9 sampai jam 4 ya. Nanti kita ada break setiap 1,5 jam kita break biar kita nggak jenuh. Ya, Pak. Ya.
Terus juga tolong Pak ya, kamera always on. Nah, jadi kalau ketika banyak orang ya kita pas pencapaian materi itu di silent, tapi karena kita berdua, oke lah kita nyalakan dua-duanya biar bisa langsung interaksi di sini. Ya. Ya. Kamera kenapa on? Karena kalau saya ngobrol dengan kamera, ya kelihatan orangnya, kebayang Pak. Yeah. Apa yang saya sampaikan nyampe nggak gitu kan? Seperti itu. Jadi kenapa? Ini ada sedikit pendahuluan dulu, sedikit pendahuluan. Tuntutan pelanggan terhadap produk jasa yang bebas defek semakin meningkat. Pasti, untuk memenuhi tuntutan tersebut banyak konsep manajemen mutu diterapkan dan sebagian perusahaan menjamin bahwa produknya adalah zero defect. Apakah zero defect mencerminkan proses yang sempurna? Ya, karena kebiasaan orang ketika pengen kelihatan customer zero defect, apa yang dilakukan? Ada di terakhirnya, pintu terakhirnya akan diperketat, quality inspection-nya akan diperketat. Jadi begitu quality outgoing itu akan dicek benar-benar aktual, itu akan dicek, nggak boleh ada yang lolos satupun tanpa melihat proses. Tapi berbeda dengan nanti dengan Lean Six Sigma, kita harus cek step by step setiap prosesnya. Proses 1 dicek, proses 2 dicek, proses 3 dicek, gitu kan. Kalau kita bicara TQM, karena dari Six Sigma itu gabungan dari TQM dan SPC. Kita bicara TQM, orang quality-nya ada enggak? Katanya. Ada. Siapa? Ya pelakunya sendiri sebagai orang quality di sana. Bapaknya ada, manajer quality-nya ada di sana. Tapi timnya cuma paling 3 orang, 4 orang. Ya. Bapak sekarang punya berapa banyak tim quality untuk inspektornya? Di kan produknya ada total untuk yang QC-nya membernya ada 40-an orang. Wah, luar biasa. Ya. Banyak banget kan? Iya. Sebenarnya untuk gambaran juga, saya sebenarnya dulu diproses dari baru tahun kemarin di handle untuk pindah ke QC dan quality intinya itu. Sehingga proses engineering-nya, Pak. Proses produksinya, difermentasinya Pak saya dulu. Oh, bagian produksinya. Produksinya. Jadi sekarang salah handle ini kok banyak NC, kalau kita ngalih NC non conformity atau dan itu targetnya kalau ada KPI-nya kita itu untuk NC-nya sering nggak mencapai target. Jadi kebetulan ada tawaran dari manajemen untuk training, oke lah saya ambil untuk yang ini supaya nanti refresh lagi dan sudah diterapkan di sini intinya gitu Pak. Dengan Pak, soal Pak kita ini. Saya akan gambarkan secara simpelnya gitu. Iya Pak. Karena ketika kita banyak tim quality inspector di lapangan, ya kita nih sebagai operator produksi, ya kita akan ngandelin mereka kan? Iya Pak. Kita ngandelin mereka gitu. Kadang-kadang kita main umpat-umpatan dengan mereka. Ya kadang-kadang kita gimana biar lolos, setelah lolos urusan saya. Saya dulu sebagai orang produksi yang paling penting jumlahnya yang banyak. Iya, begitu kualitasnya tanggung jawab mereka gitu. Ya lolos ya kenapa kamu lolosin gitu. Iya. Nah, tentang mindset tentang dari orang produksi biasanya kurang. Ini penting produk banyak gitu aja. Kayak gitu, biasanya kayak gitu. Saya dulu tuh saya pernah pengalaman di bagian quality. Saya quality lama. Bagian production saya lama. Bagian engineering saya lama. Bagian costing saya juga lumayan. Di situ costing ada setahunan saya belajar situ costing. Jadi insya Allah saya hafal betul gimana proses manufaktur gitu kan. Ya. Trik-trik produksi seperti apa, trik-trik quality seperti apa gitu. Dan nanti saya akan berperan sebagai pelaku seorang produksi. Seorang produksi ya seperti itu. Ketika ada depannya ada orang quality yang inspeksi, kadang-kadang orang yang nggak ada stempelnya kita ambil, oke, stempelnya tinggal oke, kita ambil. Yang penting barang mau oke mau enggak, yang kita sebagai produksi target nggak kelihatan, tapi nanti begitu dengan sistem Six Sigma kita lihat by prosesnya.
dan diusahakan di sana orang itu yang sebagai quality-nya. Oke. Saya dulu punya quality itu banyak, Pak. Quality itu saya punya ada sekitar 20 orang. Quality untuk inspektor akhirnya dilebur menjadi orang production mereka. Mereka dileburi orang production, mereka yang akan melakukan pengecekan sendiri, tinggal bagian sub-subnya saja. Satu quality bisa megang beberapa bagian. Berarti orang quality-nya ke produksi gitu Pak ya? Masukkan ke produksi. Masukkan ke produksi. Ya, masukkan ke produksi, bagian produksi. Jadi Berarti begitu orang dari QC-nya sendiri, nanti tugasnya mereka akan membuat sistem. Dia akan membuat sistem di sana, gitu kan. Pengecekannya kan jadi langsung orang produksi itu yang akan melakukan bikin reportnya, akan melakukan pengecekannya di sana dan memastikan semua barang yang mereka buat itu udah kondisi bagus. Ketika ada barang dari bagian ini reject, ya lu yang salah, produksi yang salah. Gitu. Kalau kasarnya seperti itu, lu salah bikinnya. Tapi tentu mereka itu nggak pernah salah, yang salah ada bagian manajemen. Berarti sistemnya yang belum sesuai. Buatkan sistem yang benar-benar bagus itu, biarkan operator yang menjalankannya, gitu kan. Kasih mereka target KPI. NC-nya berapa misalkan? 90%, 98%. Jadikan itu KPI mereka juga di sana. Sekarang kalau di Bapak KPI quality, misalkan untuk NC dan conformity-nya dengan KPI produksi dikasih KPI yang sama nggak dengan quality? Ya sesuai produknya Pak. Jadi kalau ada jadi kalau KPI-nya QC total, untuk yang dari produksinya nanti NC-nya sendiri-sendiri, tata targetnya. Ya. Itu kan untuk menimbulkan respon mereka untuk bertanggung jawab juga nanti. Iya. Cuman kadang ya banyak yang nggak mencapai target itu. Jadi begitu saya pegang ini tahun kemarin, saya harus belajar banyak tentang quality. Nah kebetulan ini ada materi ini, oke lah saya ambil gitu Pak. Seperti itu. Jadi cocok Pak, insya Allah cocok Pak ya. Iya Pak. Kalau kita cocok. Oke, sasarannya nanti peserta dapat memahami konsep dan prinsip Lean, mampu menerapkan Lean System, memiliki kemampuan dan menerapkan tools, metodologi, implementasi, peserta dapat menyusun dan mengembangkan strategi Lean. Nanti di sini. Nanti yang akan saya sampaikan di sini adalah konsepnya. Konsep Lean Six Sigma Quality Management. Ya. Jadi saya nggak akan ajarkan apa sih standar deviasi, rumusnya gimana sih standar deviasi, cara mendapatkan standar deviasi seperti apa. Kita bicara CP/CPK, capability process, gimana sih capability prosesnya, rumusnya seperti apa. Bicara ANOVA, bicara ya, berhubungan dengan SPC lah, Status Process Control. Kita nggak akan bahas di sini, tapi akan kita bahas adalah konsepnya yang akan kita bahas, gitu kan. Dan nanti insya Allah ini bisa Bapak langsung sampaikan juga ke membernya. Dulu saya menerapkan Six Sigma, saya pertama belajar Six Sigma, saya terapkan di sana. Yang ada operator, leader, foreman, bengong. Sigma, gambar grafik, karena mereka gambar grafik pun kadang-kadang nggak bisa gitu. Iya Pak. Bingung. Mereka bingung Pak, gimana grafik Pareto bisa nggak? Gimana katanya? Apa sih? Bingung mereka. Oke deh, saya bilang. Yang penting konsepnya mereka dapat, pola pikirnya mereka berubah, proyek bisa berjalan dan hasilnya bagus, gitu kan. Itu yang dalam 2 hari ini akan kita terapkan. Karena kalau kita bicara SPC, ya SPC perlu waktu sekitar 5 hari untuk belajarnya, Pak. SPC-nya itu Pak? SPC-nya itu. Ya kita harus lihat pembagian subgrupnya dan lain sebagainya di sana, gitu kan. SPC-nya sekitar 5 hari kita harus belajar SPC-nya dan lumayan otak kita lumayan ngebul juga gitu belajar SPC. Tapi sekarang sudah ada Minitab. Kita masukkan Minitab, udah keluar hasilnya udah. Percaya deh sama Minitab ukurannya. Dapat PPM-nya sekian PPM dari Minitab, kita percaya deh.
FTP-nya Gitu ya. sekian dari BPM, dari Minitab, oke. Kita punya data, kita masukin Minitab, keluar hasilnya. Seperti itu. Oke, kita ada hari ini kita belajar sama-sama untuk Lean, Ya, Six Pak. Sigma, manajemen perubahan, Lean Thinking, dan brainstorming. Nanti di hari kedua kita baru bicara di mic. Di mic. Kita di mic itu nanti ada bicara cara gimana kita menentukan tema, gimana kita menentukan target, gimana kita melakukan analisa lapangan, gimana kita mengkolek data, gimana kita melakukan improvement di sana, gimana kita biar kontrol, biar ini bisa sustain berjalan gitu. Nanti itu ada di hari kedua dan contoh-contohnya. Dan ini pun akan saya buat sesimpel mungkin gitu. Yang bisa nanti Bapak sampaikan ke timnya oh gampang tuh ternyata nggak sesulit yang diperkirakan gitu. Improvement itu sama karena QCC, Six Sigma itu basicnya apa? PDCA Pak. PDCA ya. Basicnya PDCA. Plan, do, check, Action. Bukan plan, do, check, again. Plan, do, check, again. Baik lagi. Plan, do, check, action. Oke, kita mulai Pak ya. Ya, Pak. Inilah kita mulai yang pertama. Kita bicara konsep Lean Six Sigma. Ini loh, Lean Six Sigma adalah metode atau cara berpikir atau konsep Lean Six Sigma. Bukan hitungan, Pak. Cara berpikir kita, konsep kita dalam melakukan suatu perbaikan secara terus-menerus. Continuous improvement. Continuous improvement. Dan kalau nanti Bapak sampaikan ke timnya di sini, ini tidak hanya digunakan cara berpikir ini buat di pabrik saja, buat di perusahaan saja. Ini bisa terapkan di rumah. Di kehidupan kita, gimana sih kita pengen jadi orang kaya? Gimana sih target kita tahun depan kita pengen punya mobil baru, pengen punya rumah baru, pengen punya motor baru. Ini bisa diterapkan, sangat bisa diterapkan. Dia merubah cara berpikir mereka lebih terstruktur dengan baik, tersusun dengan baik. Ya. Nanti yang sampaikan ini berguna bukan hanya buat saya, buat perusahaan, tapi buat kalian di rumah, mengatur keluarga kalian. Saya selalu sampaikan itu ke mereka. Apa sih metode yang digunakan dalam Six Sigma? Ada yang disebut dengan ini Pak, ini step-stepnya yang di mic. Di mic, define, measure, analyze, control, dan improvement. Ini adalah urutan dari pola pikir kita. Simpelnya bicara Lean adalah kita mengeliminasi waste. Ada 7 pemborosan. Masih ingat Pak ya? Ya. Teamwork gitu kan, teamwork 7 pemborosan. Ada transport. 7 pemborosan. Ya, 7 waste. Ada transport, ada movement, nanti kita bahas ini. Itu 7 pemborosan. Ini metodenya 2, cuman yang dengan cara pola pikir kita yang 5 step ini dan menghilangkan pemborosan. Nanti manfaatnya apa? Akan meningkatkan skill kita dan melakukan problem solving, analisa permasalahan yang ada. Terus kapan sih kita mengimplementasikan Lean Six Sigma? Ya, Lean Sigma diaplikasikan pada masalah yang dianggap rumit diselesaikan. Kalau masalahnya kecil, gampang, cepat, itu nggak perlu lakukan Lean Six Sigma. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Jangan masalah kategori rumitnya itu gimana Pak? Kategori rumit ketika kita bisa ada masalah nih, kita tidak bisa lakukan quick action di sana. Kalau misalkan, wah ini tempat bumbu berserakan nih, ya ganti aja pakai yang gedean gitu, misalkan seperti itu tempatnya. Itu simple, kita bisa lakukan quick action. Tapi yang sifatnya bersifat kompleks emang perlu suatu analisa yang lebih.
apalagi melibatkan beberapa departemen di sana, Hmm. kita bisa melakukan dengan sistem Lean Six Sigma. Karena Lean Six Sigma bukan perorangan, Pak. Dia satu tim yang bekerja nantinya. Satu tim yang bekerja. Ada 4 sampai 5 orang di sana dalam satu tim untuk membuat yang disebut dengan Lean Six Sigma nantinya. Untuk improvement di sana sudah berjalan, Pak. Ya, ya di inovasi kan ada di section handle itu, cuman ya terbatas kegiatan yang sifatnya hanya monitoring aja, misalnya trouble, nanti kalau ada trouble, yang mana nanti membuat ide itu aja. Jadi tidak ada step-step yang yang Jadi nunggu ada masalah dulu ya? ada masalah baru nanti meeting, ada namanya technical meeting gitu aja. Jadi tiap minggu ada technical meeting tentang masalah-masalah itu. Terus ya minta selesaikan. Kadang-kadang orang proses juga bingung ini. Menyelesaikannya gimana kadang-kadang gitu ya. Toolnya apa gitu ya. Ya, Kalau kadang-kadang Kaizen berjalan sana, Pak? gimana? Kaizen, tahu Kaizen? Oh, Kaizen ya. Kaizen, perbaikan kecil-kecil, misalkan rutinitas. Yang tidak perlu, misalnya Ya, kita pakainya di kita TPM dari 5R namanya Pak. 5R, Ya, 5R gitu kan ya. Ya. Itu ada activity tiap 3 bulan membuat model. Untuk 5R itu. Untuk dilombakan, tapi kebanyakan yang ke orang produksi, jadi ke mesin. Jadi kalau misalnya yang menghambat terjadinya produksi, misalnya mesinnya apa, jadi minta area satu, kemudian itu berapa improvement evaluasi. dalam 3 bulan biasanya? Berapa banyak improvement yang keluar? Ya intinya gini, kayaknya nggak sesuai dengan yang kita minta detail. Jadi kita membuat model, misalnya pendaftaran model bulan pertama, kata nggak jalan. Begitu ada penilaian yang terakhir baru nanti jalan. Nah, biasanya langsung dilakukan kegiatan paintingnya yang paling banyak. Kelihatannya pada saat nanti ada penilaian dari manajemen, kelihatannya bersih, cleaning. Besoknya lagi. Berarti S1, S2 gitu ya, yang jalan ya. Turun nyapu, ngepel, sama ngecat ya. Ya, biasanya seperti itu kalau yang di TPM-nya. Kemudian kalau yang di QC tentang banyak NC-nya tadi kan, katakanlah paling banyak ini karena back limit kalau istilah dari kami. Jadi packaging-nya itu banyak yang rusak, sehingga pada saat mau di staffing atau kita sales itu banyak yang tidak layak untuk kita jual. Back limit paling banyak. Ketahuan di ujung ya. Ya. Padahal orang produksi sudah memproduksi. Jadi nggak ketahuan di awal. Udah bagus, udah enak, tapi begitu sampai di warehousing, ya. Nah ini yang handlingnya yang kurang juga. Jadi saya kedepannya juga nanti mau menerapkan tentang ini untuk tadi katanya menghilangkan masalah ya pemborosan lah ya. Itu paling simpel itu. Buatkan Kaizen perbaikan kecil untuk menghilangkan pemborosan. 7 waste gitu kan, 7 pemborosan. Hilangkan itu, misalkan paling simpel apa sih perbaikan yang bisa dilakukan? Misalkan Bapak lihat ke ruangan Bapak tuh di atas ada AC kan Pak ya? Ya. Ada AC misalkan. Ini kita bisa improve nggak AC nih, biar AC ini tidak terlalu boros gitu kan. Kita bisa tahu AC ini berfungsi atau tidak. Improvement apa? Improvement misalnya dikasih
rumbe-rumbe kertas. Jadi ketika AC nyala, dia bergerak. Oh, ini AC lagi kondisi menyala. Itu hal-hal kecil seperti itu bisa Bapak mulai dibudayakan di sana. Gitu kan. Gimana sih cara naruh pulpen ballpoint ini di meja biar nggak berserakan, tempat kerja biar rapi, gitu kan. Gimana kita biar produksi kita bisa lebih cepat, gimana biar transportasi kita tidak harus menggunakan forklift atau apa. Jadi itu hal-hal kecil dulu yang bisa kita lakukan di sana. Dan itu harus ada eventnya, Pak. Event, misalkan event, kalau saya sebutnya provokatif. Saya selalu memprovokasi orang, tapi dalam tanda kutip memprovokasi orang secara positif. Misalkan setiap bulan dulu saya buatkan ada namanya perlombaan kaizen, perbaikan kecil-kecilan, ya. Apapun akan kita hargai. Kita lombakan antara bagian produksi, bagian engineering, bagian quality, bagian finance, bagian HR. Semua itu harus ikut. Harus ikut. Apa sih improvement kamu? Apa improvement kamu? Perbaikan yang kamu lakukan apa? Masa kamu kerja datang pagi kerja udah pulang nggak ada perbaikan, gitu kan? Hari ini sama dengan hari kemarin, besok sama juga dengan hari kemarin. Ya kapan kita akan berkembangnya? Harus lakukan sesuatu perbaikan di sana. Tapi bingungnya gini Pak. Jadi kalau ada kayak kegiatan apa tadi kompetisi ya. Tapi kadang-kadang itu orang produksi kan ditarget untuk melakukan varian atau shift ya. Satu shift itu targetnya berapa, satu hari targetnya berapa. Akhirnya banyak yang istilahnya kalau cara Jawanya nggak kober itu loh Pak, nggak ada waktu untuk melakukan kegiatan kalau kita di 5R tadi ya. Padahal konsepnya gini Pak. Ya itu. Mereka kerja di depan mesin. Saya kerja di depan komputer nih, laptop nih. Saya kerja tiap hari di depan laptop. Mereka kerja di depan mesin setiap hari. Mereka pasti tahu apa sih yang bikin mereka nggak enak di situ kerja. Yang menghambat mereka itu apa sih di situ? Tiap hari saya harus ngecek oli misalkan, oli mesin saya harus cek, harus periksa oli mesin tiap hari. Tapi saya harus buka baut dulu kelihatan olinya. Wah ini menghambat kerja saya harus improve gimana caranya. Misalkan selangnya tarik keluar, kelihatan kondisi olinya, kondisinya kelihatan nih, ini masih bagus. Atau ini saya kalau udah bikin barang, udah making barang, saya harus mindahin barang ini agak jauh ke tempat sana. Ini berat. Gimana sih biar gampang kerjaannya? Kasih troli di sampingnya atau kasih roller di sampingnya, digeser ke sampingnya ke proses berikutnya. Karena yang tahu itu mereka, bukan kita. Saya depan laptop nih, aduh nggak enak nih laptop, gimana ya caranya biar ini lebih nyaman kerjanya. Kan? Saya depan AC deh, biar saya kerjanya lebih nyaman. Itu informasi pertama saya. Yang kedua apa? Wah, kalau jendela sebelah sini, saya suka silau. Kalau saya ngadep jendela lebih silau. Belakangin jendela juga saya lebih silau. Mantul dari layar. Gimana caranya ya? Biar kita nggak silau bekerja. Ada ide Pak, gimana caranya Pak? Kasih tirai misalnya Pak jendelanya. Itu hal simpel gitu. Kasih tirai di situ. Itu bagian dari informan kecil. Dan mereka yang tahu, bukan kita yang tahu. Dan prinsipnya kita bukan meminta mereka. Kamu buatkan. Iya, kadang-kadang. Tapi kita mengajak mereka. Nanti ada materinya. Kita mengajak mereka. Beda kalau kita, kamu bikin dong perbaikan. Disuruh, mereka akan pertama normal sebagai manusia dia akan defend dulu. Iya. Kadang-kadang itu pasti a priori. Jadi kita itu dari kata inovasi orang QC yang ke kontrol di lapangan minta apa perbaikan apa ya, misalnya katakanlah ada kegiatan kompetisi, mesti jawabannya tukang tagih datang.
Akhirnya kayak kita itu, Jadi kayak minta-minta ayo cepat-cepat gitu oh ya. iya, gitu. Jadi padahal itu kan untuk mereka, untuk Ya, karena mereka belum itulah merasakan yang manfaatnya. perubahan mindsetnya itu yang Ya, kadang-kadang kita yang masih sampai sekarang masih belum. dulu saya hargain, ide aja dulu saya hargain 5.000, hanya ide. Hmm. Setelah menjadi aplikasi yang kecil-kecil saya hargain itu sampai dengan 10 sampai dengan 50.000 satu orang. Jadi setiap bulan kita kumpulkan semua karyawan, di situ kita jeberin, semua kita liatin juara pertama produksi bagian A, bagian B, bagian C. Ketiga, ya paling terakhir siapa? Bagian finance, baru satu, produksi sudah ada 10 nih perbaikan. Engineering udah ada 20. Ini ada rasa persaingan nanti di sana. Dan ini harus selalu dipromosikan. Tidak menjelang pengumpulan akhir tanggal 25 kita minta. Enggak, tapi kita promosikan terus-menerus. Ajak mereka terus-menerus, training mereka terus-menerus. Gitu. Itu pertama yang saya lakukan. Terus apa lagi yang saya lakukan? Oke, saya akan masukkan ini ke dalam rumus kenaikan gaji. Caranya gimana? Masukkan itu ke KPI mereka. Per orang atau seksi, Pak, itu? Per orang dong. Masukkan itu ke KPI mereka. Karena saya keluar ide itu, saya ditantang dulu itu sama bucok saya. Saya waktu kerja perusahaan Jepang. Arisan katanya, berapa kamu bisa bikin kaijeng perbaikan? Saya dulu bagian produksi. Berapa kamu bisa bikin kaijeng? Terus saya baik tanya, Anda mau berapa Saco? Saya bilang. Saya pede aja kan, kalau saya orangnya pede, orangnya pede. Dan urusan nanti, Anda mau berapa Saco? Anda bisa kasih saya 50, saya kasih 200 Anda. Saya gituin. Sebulan saya kasih 200 Anda perbaikan. Dulu saya punya ada 400 karyawan. Saya kasih 200 Anda perbaikan per bulan. Jadi dia diem kan, tapi saya perlu A, B, C, D. Tentu ada budgeting sudah ada. Saya perlu peralatan dan lain sebagainya. Apa yang saya lakukan? Gampang. Saya kumpulin, dulu supervisor saya kumpulin, saya bilang, mulai Januari, satu orang 6 kaizen per tahun. Ini akan berpengaruh terhadap penilaian. 2 bulan satu saja perbaikan per orang. Masa susah? Area kerja nih, di ruang kerja saya segini, saya berpikir nyari 6 perbaikan buat 1 tahun. Susah nggak? Gampang. Mereka area kerja, mereka tiap hari kerja di situ, suruh cari masalah kamu apa sih? 2 bulan 1 biji, gitu. Susah nggak? Gampang. Apa yang terjadi di situ? Pas bulan pertama, saya dapat 300 kaizen. 300 perbaikan. Meskipun itu kecil. Memindahkan jam dinding. Karena waktu ini susah. Dia susah untuk melihat schedule. Memindahkan jam dinding dari belakang ke depan. Itu hal yang kecil. Gitu kan. Kunci digantung buat membuka mesin. Itu hal-hal yang, terus kertas kerja biasa taruh di atas kertas laporan. Kertas laporan mereka biasa taruh di atas samping mesin. Begitu nulis, mereka nulis gini, aduh susah nih. Aduh, agak susah nih gitu kan. Dibuatkan semacam board kecil, ada yang board kecil, ada yang ditempel di dinding mesin, mereka tinggal nempel ngerjain di atas mesinnya, samping mesinnya. Itu hal-hal kecil yang bisa mereka lakukan. Nah, itu harus kita hargai. Dari hal yang kecil itu jadi besar nantinya, jadi budaya buat mereka. Jadi susah? Enggak, gampang. Yang kecil-kecil itu gampang gitu. Tapi tetap harus ada komitmen. Komitmen dari manajemen. Kalau kita nyuci mobil, yang harus kita bersihin bagaimana dulu? Atas dulu kan? Kita bersihin bagian atas dulu, atas sudah bersih, baru ke bawahnya bersih. Kalau bawahnya kita ojok-ojok, atasnya nggak ada komitmen, ya sama aja. Karena mereka perlu apa? Perlu penghargaan, perlu dirasa dihargai. Gampang orang Indonesia.
kita puji aja, udah senang. Apalagi kita kasih duit 5.000 gitu kan buat beli kopi anak-anak, seneng gitu. Oke, baik. Selamat pagi, Pak Tri. Ya, Saya ulangi lagi, apa kabar? baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Di mic. Di mic. Define, measure, Measure, analyze, analyze, improvement, sama kontrol. Sama kontrol. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang Six Sigma. Itu konsepnya, kenapa harus Six Sigma. Dengan Six Sigma kita hampir dengan 99,99% itu barang akan oke. Ya. Nanti kita ukur kita berapa sigma. Kita berapa sigma, kita targetnya mau Six Sigma. Sekarang kita diukur 3 sigma, ya nggak apa-apa. Kita dapat naik 4 sigma, naik 5 sigma, yang penting ada peningkatan gitu ya, untuk Pak, ya? menuju arah Six Sigma. Nanti setelah 4 sigma, kita buat project lagi jadi 5 sigma, kita buat project lagi jadi Six Sigma, 6 sigma. Apa itu di mic? Ini adalah metode. Ya, hanya metode untuk mengendalikan kualitas. Dengan strategi perhitungan quality Six Sigma. Langkahnya ada 5, define, measure, analyze, improve, dan control. Dia adalah metode saja. Metodenya apa? PDCA sama, DMAIC sama, QCC sama. Terus kalau di pemerintahan disebut gugus kendali mutu. Kalau jasa sama. Bisa juga ya? Bisa juga. Jasa bisa juga. Semua bisa. Makanya saya bilang kemarin itu ini bisa digunakan di semua aspek kehidupan gitu. Jadi tidak hanya kita sebagai pekerja, tapi sebagai Anda nanti di rumah untuk menjalankan keluarga. Dengan target-targetnya seperti apa digambarkan semua sama istri, sama anak-anaknya gitu. Ini bisa diaplikasikan. Oke, jadi pesan kalau akhir biasa saya selalu bilang, apa yang didapat hari ini, Pak, Iya. bukan hanya dipraktekkan, tapi sampaikan lagi ke yang lain. Betul, Pak. Kalau dipraktekkan, itu hasilnya buat Bapak sendiri. Dan besok akan lupa lagi. Tapi kalau Bapak sampaikan ke yang lain, itu akan bertambah. Saya yakin hari ini Bapak akan dapat masuk paling banyak 50% udah jago. Udah jago gitu, hasil perhitungan 50% udah top yang masuk gitu kan. 50% udah jago. Jadi begitu Bapak lihat lagi, Bapak sampaikan lagi, cari referensi lagi, itu akan naik 70%, akan naik 90%, akan bahkan lebih dari 100%. Ya. Jadi yang dapat hari ini tolong sampaikan lagi. Ya. Karena saya prinsipnya insya Allah ini jadi amal jariah saya nantinya gitu. Amin, amin, amin. Bukan hanya masalah bisnis di sini. Jadi saya selalu coba apa yang saya tahu, saya coba pengen saya sampaikan ke sana. Kalau sesuatu itu bermanfaat buat kita semua. Thank you. Itu Pak Tri. Oke, terima kasih banyak Pak Tri. Mohon maaf kalau saya ada salah kata ya. Ya. Pada kekurangan harap dimaklumi. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya kembalikan ke Mbak Dinda. Silakan Mbak. Iya, baik. Kita foto bersama dulu ya Pak. Oke, siap. Mau kasih jempol atau gimana? Kita tanpa jempol dulu Pak. Oh, tanpa jempol. Iya. Saya hitung 1, 2, 3. Boleh angkat jempolnya? Angkat jempolnya boleh Bapak. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih banyak Pak Ari, Pak Tri. Semoga 2 hari ini bermanfaat ya Pak. Ya. Amin. Ya, sampai berjumpa lagi di topik lainnya. Untuk Pak Tri, nanti saya kirimkan link lembar evaluasi dan komitmen mau diisi ya Pak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Dinda. Iya, terima kasih. Oke, Mbak Dinda, Pak Tri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.